getaran dan gelombang. Nah, di video ini kita akan belajar subbab yang pertama, yaitu A tentang getaran. Kita bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari getaran. Dan yang kedua, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan frekuensi dan periode dari suatu getaran. Kita mulai ya, dari yang pertama, apa definisi dari getaran? Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati suatu titik setimbang. Seperti apa sih maksudnya? Kita ilustrasikan seperti berikut. Nah, di sini kita bikin sebuah bandul. Anggap saja pada titik B. Nah, di sini titik B merupakan titik setimbangnya. Nah, benar kan ya? Kalau kita tidak ganggu, maka titik B-nya akan diam atau statis di sini. Maka kita sebut dengan titik setimbang. Kemudian kalau kita ganggu, maka benda tersebut atau bandul ini akan berayun. Nah, kalau kita ilustrasikan, misal berayun ke titik A, kemudian ke B, kemudian ke C, dan kembali lagi ke B. Maka, bandul tersebut mengalami namanya gerak bolak-balik dan melewati titik setimbangnya, atau titik B di sini. Maka dikatakan bandul tersebut bergetar. Paham ya, Sobat 100? Nah, kemudian kita akan definisikan apa sih arti dari satu getaran. Kita bisa definisikan dari gerakan titiknya. Awalnya dari B, kemudian ke A, melewati B, ke C, dan kembali lagi ke B. Atau kita tuliskan, satu getaran itu sama dengan B, A, ke B, ke C, dan ke B. Nah, di sini Sobat 100 bisa lihat. Dari titik B akan kembali lagi ke titik B dengan melewati satu kali titik yang sama. Itu disebut dengan satu getaran. Nah, tidak hanya ini, bisa ada lagi contoh dari gerakan satu getaran. Kalau misalnya kita awali dari titik A, maka gerakan satu getarannya adalah dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A. Itu pun juga disebut dengan satu getaran. Jadi kita tuliskan di sini, kalau dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, itu juga sama ya, disebut dengan satu getaran. Sudah paham dengan definisi satu getarannya? Nah, atau kalau Sobat 100 lihat, kalau yang di awal tadi kita bikin dari B ya, awalnya, maka di sini Sobat 100 akan melihat ada 4 kali ayunan. 1, 2, 3, ayunan keempat. Nah, bisa didefinisikan ada 4 kali ayunan nih. Kalau kasusnya bandul ya, 4 ayunan sama dengan satu getaran. Nah, bagaimana kalau misalnya hanya dari B ke A dan kembali ke B? Cuma 2 kali ayunan, maka dia bergetar 2/4 atau setengah getaran. Begitu pula kalau berayun dari B ke A, ke B, dan ke C saja, maka ada berapa ayunan? Kita hitung. 1, 2, dan ke C 3. Maka terjadi 3/4 getaran. Seperti itu, paham ya? Kemudian ada lagi yang namanya amplitudo. Nah, misal di sini kita kasih titik O, maka ada sebuah jarak dari A ke O yang kita sebut dengan amplitudo. Di mana amplitudonya merupakan simpangan terjauh atau simpangan terbesar nih. Benar ya? Kalau dari gambar, titik setimbangnya di B. Kemudian simpangan terjauhnya adalah di titik A. Kalau kita tarik garis tegak lurus, maka di sini ada garis A ke O yang kita sebut dengan amplitudo atau simpangan terbesarnya. Ya, paham ya Sobat 100? Nah, di sini kita tambahkan amplitudonya adalah AO. Nah, kemudian kita akan lanjut ke frekuensi dan periode. Nah, namun sebelum itu sampai di sini coba dipahami ya Sobat 100, bagaimana definisi satu getaran dan apa itu amplitudonya. Oke, kita lanjut ke yang berikut tentang frekuensi dan periode. Kita mulai dari frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Jadi banyaknya getaran tiap satuan waktu. Dilambangkan dengan F, dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Di mana nilai N di sini tadi adalah banyaknya getaran dan T-nya adalah waktu. Satuannya adalah Hertz atau Hz. Nah, bagaimana dengan periode? Kalau periode, kebalikannya adalah waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Oke, jadi kalau waktunya yang dibutuhkan untuk bergetar satu getaran penuh, kita sebut dengan periode. Disimbolkan dengan T besar, dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Oke, sama ya. T di sini adalah waktunya, N-nya adalah banyaknya getaran. Satuannya second, karena berhubungan dengan waktu. Kemudian, nah kalau Sobat 100 lihat nih, rumus dari frekuensi dan periode mirip ya, hanya dibalik.
Nah, maka ada hubungannya antara frekuensi dan periode. Kalau dari frekuensi, kita tuliskan 1 per periode. Kalau periodenya, maka kita tuliskan 1 per F. Nah, seperti itu Sobat 100, frekuensi dan periode. Jangan terbalik ya. Kalau frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu, kalau periode adalah waktunya yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Kalau frekuensi rumusnya N per T, kalau periode rumusnya T per N. Frekuensi satuannya Hertz, kalau periode satuannya second. Seperti itu Sobat 100, cukup paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustadz, abang-abang, kakak-kakak. Baik, kembali lagi bersama Ustadz pada lanjutan video. Ini pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kemarin, abang-abang dan kakak-kakak sudah membahas tentang getaran dan gelombang, khususnya getaran. Pada getaran, pada video sebelumnya, abang-abang dan kakak-kakak sudah membahas tentang frekuensi dan periode, di mana definisi dari frekuensi adalah jumlah getaran dalam waktu tertentu, dan definisi dari periode adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu atau dua getaran. Kemudian definisi dari satu buah getaran juga abang dan kakak sudah mendapatkan pada video sebelumnya. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, nanti silahkan kembali lihat pada video sebelumnya, tidak masalah. Baik abang-abang dan kakak-kakak, pada pertemuan kedua hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum. Abang-abang dan kakak-kakak juga bisa melakukan praktikumnya selama di rumah. Baik, di depan Ustadz ini udah ada beberapa peralatan yang sangat sederhana. Nggak perlu abang-abang dan kakak-kakak keluar rumah. Abang-abang dan kakak bisa mendapatkan peralatan-peralatan ini di dalam rumah. Yang pertama adalah tali. Nanti di rumah pasti ada tali insya Allah. Kalau nggak tali bisa pakai benang. Yang kedua, ada benda-benda sembarangan di dalam rumah. Ini Ustadz ambil sembarangan di kantor, bisa kita gunakan. Kemudian ambil stopwatch. Stopwatch itu bisa digunakan menggunakan HP yang ada di HP, stopwatchnya bisa ada stopwatch langsung. Nah, ini stopwatch untuk menghitung waktu. Baik abang-abang dan kakak-kakak, praktikumnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana caranya atau praktek langsung melihat periode dan frekuensi dari sebuah getaran. Hubungkan, yang pertama hubungkan benda dengan tali yang ada. Kemudian talinya kita gantung ke suatu tempat. Ini Ustadz kasih ibaratkan tangan Ustadz adalah tempat yang digantungkan talinya. Tangannya nggak boleh bergerak ya, harus diam. Nah, kemudian kita sudah harus mulai menghitung jumlah getaran nanti yang dialami oleh benda ini pada saat kita goyang. Ingat pada video sebelumnya di situ dijelaskan bahwasannya pada saat sebuah benda yang bergantung dan benda itu tidak bergerak, posisi benda itu dianggap sebagai posisi yang seimbang atau setimbang, artinya kita tidak ganggu. Kemudian saat kita beri tarikan atau dorongan, kemudian dia berayun, inilah yang disebut benda sedang bergetar. Nah, pada video sebelumnya kan sudah didefinisikan kan Bang, Kak, bahwasanya bergetar, benda disebut bergetar adalah benda bergerak secara bolak-balik di melewati titik seimbangnya. Baik, abang-abang kakak, kita langsung saja melakukan praktikum. Ustadz akan mendemonstrasikan dulu praktikumnya, nanti abang-abang dan kakak-kakak melakukan praktikum di rumah sendiri. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, di sini ada stopwatch. Pertama supaya lebih mudah, nanti Ustadz goyang dulu ininya, kemudian kita akan hitung waktunya. Nampak Kak? Oke, nampak ya. Ini stopwatchnya nampak Kak ya? Oke, sekarang kita akan goyang dulu, tapi belum kita hitung getarannya. Ingat, satu getaran adalah pada saat sebuah benda bergerak kembali ke posisi awal mula saat dia bergetar. Misal posisi mulanya seperti ini, saat dia sudah berayun ke sana, kemudian balik lagi kemari, dia disebut satu getaran. Ya, paham ya? Jadi kita akan menghitung getarannya semenjak stopwatch Ustadz pencet tombolnya. Oke ya, kita ayun dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Oke, dalam waktu 11 detik benda berayun sebanyak 12 kali. Nah, dari situ kan nanti kita bisa mencari periode dan frekuensi dari bandul tadi, dari benda yang bergetar tadi, dengan cara kalau kita mencari frekuensinya seperti rumus yang dijabarkan pada video sebelumnya. Frekuensi sama dengan jumlah ayunan yang dialami benda per waktunya. Ayunannya tadi ada 12 kali, per waktunya tadi ada 11 detik. Jadi 12 per 11. Kemudian frekuensinya kebalikannya. Waktu dibagi jumlah ayunannya. Waktunya tadi 11 detik, jumlah ayunannya 12 kali. Berarti 11 per 12. Baik abang-abang dan kakak-kakak, Ustadz ada tugas buat abang-abang dan kakak-kakak di rumah melakukan praktikum yang sama seperti yang Ustadz lakukan. Tetapi abang-abang dan kakak-kakak silahkan ambil 5 benda yang ada di rumah. Bebasnya benda apapun, bendanya apapun bebas. Abang ambil apa, kakak ambil apa. Yang penting bendanya bisa diangkat. Jangan meja kakak gantung, jangan kulkas abang gantung, nanti marah orang tua kita di rumah ya. Jadi ambil benda seperti hektar, uang logam, bola yang kecil-kecil digantung, kemudian ayunkan selama 30 detik saja. Ayunkan selama 30 detik. Hitung waktunya 30 detik. Abang dan kakak silakan buat instrumen seperti ini, lembar kerja di rumah. Carilah 5 benda dan gantungkan menggunakan tali. Kemudian buat 5 bendanya. Namanya bendanya apa aja? Misalkan di hektar digantung. Setelah kita ayun selama 30 detik, ayunannya jumlahnya berapa kali? Kemudian kita hitung frekuensi dan periodenya. Lanjut lagi sampai nomor 2, 3, 4, dan 5. Begitu, semua. Jadi ada 5 saja soalnya. Kemudian abang dan kakak Ustadz minta analisis. Apakah setelah diayunkan selama 30 detik, semua benda mengalami frekuensi dan periode yang sama? Itu pertanyaannya. Apakah setelah diayunkan selama 30 detik, semua benda mengalami frekuensi getaran dan periode getaran yang sama? Kalau tidak, kenapa bisa terjadi? Menurut abang dan kakak, jawabannya apa? Gak apa-apa, jawab pakai jawaban sendiri. Nanti setelah kita masuk sekolah kita bahas bersama. Oke abang dan kakak, itu saja tugas dan lanjutan materi yang harus abang dan kakak kerjakan di rumah. Tetap semangat walaupun di rumah, kurangi main game online-nya, perbanyak hafalannya ya abang-abang dan kakak-kakak. Sampai jumpa di sekolah insya Allah 2 minggu lagi. Ustadz tunggu abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semua bisa selamat dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.